Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai bab 8 pada kasus aktiva tetap. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, di mana ada Putri Farihatul Zaida dengan NIM 225, Ayu Fajrin Ramadhani dengan NIM 227, Eka Laila Riksa dengan NIM 238, Areta Prabamayang-Sari dengan NIM 239, dan Siti Apriani dengan NIM 251. Selanjutnya adalah materi. Yang pertama, karakteristik aktiva. Yang kedua, konsep penilaian. A. Tujuan penelitian. B. Dasar aktiva. Yang ketiga, pengakuan aktiva. Yang keempat, masalah-masalah khusus. A. Beban tanggungan. B. Kapitalisasi bunga. C. Pengeluaran kapital. D. Aktiva donasi atau sumbangan. E. Transaksi aktiva non-moneter. Yang kelima, aktiva menurut IFRS. A. Pengakuan, recognition, dan menarik kembali. Pengakuan derecognition aktiva. B. Derecognition. C. Pengukuran aktiva. D. Cost base. E. Current market price termasuk fair value. F. Pengukuran dasar aliran kas lainnya. 1. Karakteristik aktiva. FASB pada tahun 1980 mendefinisikan aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa definisi aktiva memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. 2. Dikuasai oleh suatu unit usaha. 3. Hasil dari transaksi masa lalu. A. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Ada 2 karakteristik utama yang dapat digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber ekonomi, yaitu kelangkaan dan kemanfaatan. Contoh sumber ekonomi perusahaan sebagai berikut. 1. Sumber-sumber ekonomi yang produktif yaitu bahan baku, tanah, peralatan, paten, dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam produksi, serta hak kontrak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi milik unit usaha lain seperti hak guna, bangunan, dan sebagainya. 2. Produk, yaitu barang yang siap untuk dijual atau barang yang masih dalam proses produksi. 3. Uang. 4. Klaim untuk menerima uang. 5. Hak pemilikan pada perusahaan lain. B. Diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. C. Hasil transaksi masa lalu. Sesuatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah menjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. 2. Konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. A. Tujuan penelitian. Adapun keuntungan pengukuran atau penilaian aktiva adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. 3. Memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. 4. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. B. Dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendriksen tahun 1982 menyebutkan bahwa ada 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. 1. Nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena sesuatu pertukaran.
Aktiva yang menunjukkan nilai uang klaim untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang. Apabila nilai tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan yaitu discounted future cash receipt or service potential, harga keluaran sekarang, nilai setara kas sekarang, nilai likuidasi. 2. Nilai masukan. Dalam menilai aktiva, nilai masukan sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisir. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai masukan adalah cost historis, cost masukan terkini, discounted future cost, standard cost. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengakuan aktiva. Penentuan definisi aktiva merupakan langkah pertama dalam proses identifikasi suatu aktiva. Sementara pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan, yaitu sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dengan demikian, apabila jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha dan akan tampak dalam neraca. Di pengakuan aktiva, menurut FASB 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5, menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada keterukuran, yang ketiga ada relevansi, dan yang terakhir ada reliabilitas. Dan yang keempat adalah ada masalah-masalah khusus. A. Beban tanggungan atau deferred charge. Beban tanggungan sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Masalah tersebut adalah apakah beban tanggungan dapat digolongkan sebagai aktiva? Jenis beban tanggungan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva? Beban aktiva bukan merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan yang akan datang, maka dalam struktur akuntansi beban tersebut dapat diklarifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. B. Kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama yaitu bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya yaitu cukup lama, dan ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut yaitu ada bunga tidak dikapitalisasi, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen cost, dan yang terakhir adalah bunga yang dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen cost yaitu sebagai fasilitas fisik yang dibangun. C. Pengeluaran kapital untuk aktiva, yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Masalah yang perlu dipecahkan adalah menentukan kapan suatu pengorbanan ekonomi dianggap sebagai pengeluaran kapital, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya kapitalisasi. Adapun aturan yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital yang pertama ada untuk aktiva non-moneter yang baru dibeli atau diperoleh. Suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva yang bersangkutan siap digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua, untuk aktiva yang telah dipakai atau aktiva lama. Pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan. Yang kedua, menambah umur ekonomis. Dan yang ketiga, ada menambah nilai aktivanya. D. Aktiva donasi atau aktiva sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan ataupun mengorbankan sumber ekonominya. Misalnya aktiva yang berasal dari sumbangan atau aktiva yang berasal dari donasi. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai tunai implisitnya. Hal ini disebabkan karena pengakuan terhadap suatu aktiva tidak dapat didasarkan pada asal atau sumbernya, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Transaksi aktiva non-moneter.
Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pada kasus ini, pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Sedangkan untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan, ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan ditambah dengan sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Proporsi tersebut dihitung dengan cara kas yang diterima dibagi kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva yang diterima dikalikan nilai buku aktiva yang dijual. Selanjutnya, aktiva menurut IFRS. Aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas. Selanjutnya, sumber daya ekonomi menurut IFRS. A. Hak yang ditetapkan oleh kontrak dan undang-undang. Yang pertama, hak yang timbul dari instrumen keuangan, yang kedua hak atas objek fisik, yang ketiga hak untuk menerima sumber daya ekonomi, yang keempat hak untuk mendapatkan manfaat dari stand ready kewajiban dari pihak lain, yang kelima hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, B. Hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. C. Nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi, contohnya goodwill. D. Aktiva, khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Manfaat ekonomi aktiva. Yang pertama, penggunaan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, penggunaan aktiva untuk melunasi hutang. Yang ketiga, leasing aktiva kepada pihak lain. A. Pengakuan dan menarik kembali pengakuan. Pengakuan adalah proses pemasukan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu sistem yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Berikutnya, kerangka konseptual konsep pengakuan menurut IASB, yaitu yang pertama kemungkinan, yang kedua relevansi dan batasan cost, yang ketiga faithful representation, yang keempat meningkatkan karakteristik kualitas. Kerangka konseptual IFRS menyatakan informasi akan handal jika transaksi dihitung dan disajikan sesuai dengan prinsip substance over form, yang kedua informasi netral atau bebas dari bias, yang ketiga informasi harus komplit. Selanjutnya, B. Menarik kembali pengakuan. Menarik kembali pengakuan adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Konsekuensi derecognition adalah sumber entitas tidak diakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Yang kedua, suatu entitas mengakui aktiva yang timbul dari transaksi yang akan menimbulkan derecognition. Yang ketiga, laba atau rugi dapat muncul dari derecognition. C. Pengukuran aktiva. Proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang pertama, metode pengukuran aktiva, cost based. Yang kedua, current market price. Yang ketiga, cash flow based lainnya. D. Cost based. Definisi cost dalam IAS 16 tentang property, plant and equipment, AS 38 tentang intangible asset, dan IAS 40 tentang investment property adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. IAS 2 tentang inventories menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya yang ditimbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. Pengakuan awal cost aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Depresi atau amortisasi, bunga accrual accretion, full discount atau amortisasi premium, dan impairment aktiva.
Cost juga dapat disesuaikan terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, cost disesuaikan untuk mencerminkan adanya kenaikan harga umum. Hal ini relevan untuk entitas yang beroperasi dalam kondisi ekonomi inflasi yang tinggi sesuai IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Cost dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan spesifik harga, yaitu aktiva diakui sebagai nilai kos penggantinya. Beberapa pengguna laporan keuangan percaya bahwa margin yang dapat dihasilkan dari pengguna replacement cost lebih relevan daripada margin yang dihasilkan dari historical cost. Current market price termasuk fair value. Fair value sering disebut sebagai ukuran nilai sekarang di dalam IFRS. IFRS 13 tentang fair value measurement mendefinisikan fair value atau nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Lebih lanjut, IFRS 13 menyatakan pengukuran fair value suatu aktiva menggunakan teknik nilai sekarang atau present value. Semua elemen di bawah ini dari perspektif partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Yang pertama, taksiran aliran kas mendatang, ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. Yang ketiga, nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang keempat, faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. Fair value yang didefinisikan dalam IFRS 13 adalah exit price. Exit price sangat relevan jika aktiva tersebut diperoleh untuk tujuan dijual kembali, karena exit price akan mencerminkan hasil yang diperoleh saat dijual. Sebaliknya, gunakan entry price atau sebagai misal replace cost ketika aktiva tersebut digunakan daripada untuk dijual, atau exit price tidak tersedia atau tidak mencerminkan transaksi yang adil antara pembeli dan penjual. Pengukuran dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran yang digunakan oleh IFRS bukan cost-based maupun market price, tetapi didasarkan estimasi aliran kas mendatang. Estimasi aliran kas mendatang ini digunakan untuk impairment aktiva keuangan piutang les, impairment aktiva non-keuangan, net realizable value persediaan, different tax activity. Pengukuran aliran kas mendatang digunakan jika cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. Tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. Current market price sangat sulit atau tersebut mahal untuk didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.